Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Atifa, NIM 1930105006 dari jurusan Tadris Matematika 6A. Nah, di video kali ini saya membuat tugas proyek dengan mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibunda Ika Metiza Maris MSI. Nah, kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, materinya yang pertama kita akan membahas tentang sifat keterurutan dari bilangan real. Nah, definisi 2.2 sifat keterurutan dari bilangan real. Pada bagian ini kita nanti akan membahas mengenai kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Nah, definisi 2.2.1 akan membahas mengenai keterurutan bilangan real. Nah, di sini terdapat subhimpunan tak kosong dari R subhimpunan P. Himpunan ini disebut himpunan bilangan positif yang memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A, B elemen P, maka A ditambah B elemen P. Yang kedua, A, B elemen P, maka A, B elemen P. Yang kedua ini merupakan sifat ketertutupan pada penjumlahan dan perkalian. Dapat rekan-rekan lihat tanda yang ada di sini. Nah, yang ketiga kita membahas mengenai A elemen R, maka berlaku salah satu dari pernyataan berikut. A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen P. Yang ini merupakan sifat dari trikotomi. Nah, sifat trikotomi ini membagi R atas 3 himpunan saling lepas, yaitu P0, kemudian min A atau A elemen P. Selanjutnya, definisi 2.2.2. Yang pertama, jika A elemen P, maka A adalah bilangan real positif. Notasinya A besar 0. Yang kedua, jika A elemen P gabung 0, maka A adalah bilangan real non-negatif. Notasinya A besar sama dari 0. Yang ketiga, jika min A elemen P, maka A adalah bilangan real negatif. Notasinya A kecil dari 0. Selanjutnya, yang keempat, jika min A elemen P gabung 0, maka A adalah bilangan real non positif. Notasinya A kecil sama dengan 0. Selanjutnya akan diperkenalkan gagasan pertidaksamaan antara elemen di R dengan P dalam himpunan elemen positif. Nah, kita masuk ke definisi 2.2.3. Kita misalkan A, B elemen R. Maka yang pertama A kurang B elemen P, maka kita tulis A besar B atau B kecil dari A. Yang kedua, A kurang B elemen P gabung 0, maka kita tulis A besar sama B atau B kecil sama A. Yang ketiga, A kecil B atau B kecil C dapat kita tulis A kecil B B besar A, B kecil C.
Yang keempat, A kecil sama B, B kecil sama C. Maka ditulis B besar dari A, besar sama dari A, dan B besar sama dari C. Yang kelima, A kecil sama dari B, B kecil dari D. Maka ditulis B besar sama dari A, B kecil dari D. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat keterurutan. Nah, berikut akan kita bahas mengenai sifat dasar dari relasi urutan di R. Juga dibahas mengenai sifat pertidaksamaan yang sudah sangat lazim digunakan sebelumnya. Nah, di video ini saya menggunakan teorema 2.2.7 untuk melihat sifat pertidaksamaannya. Nah, mari kita buktikan dari A, B elemen R, A kecil, maka A kecil setengah, A tambah B kecil dari B. Nah, kita akan membuktikan dari teorema ini. Yang pertama kita ketahui A kecil dari B berdasarkan teorema 2.2.6 yang bagian A. Nanti kita akan memperoleh 2A sama dengan A ditambah A kecil A ditambah B, dan A ditambah B kecil B ditambah B sama dengan 2B. Nah, akibatnya dapat kita peroleh 2A kecil dari A tambah B kecil dari 2B dengan menggunakan teorema 2.2.5 yang bagian C. Nah, diperoleh nantinya 2 itu besar 0. Selanjutnya, berdasarkan teorema 2.2.6 bagian D, diperoleh nanti setengah itu besar dari 0. Sehingga dari teorema 2.2.6 bagian C dapat disimpulkan pertidaksamaannya. Nah, kita dapat menyimpulkan pertidaksamaannya dari teorema-teorema yang kita pakai ini. Nah, nanti akan menjadi A sama dengan setengah 2A kecil dari setengah A tambah B kecil setengah 2B. Ini nanti sama dengan B. Jadi kita peroleh A kecil setengah A tambah B itu kecil B. Nah, di teorema yang kita bahas ini sangat penting untuk menyatakan bahwa tidak ada bilangan positif paling kecil pada bilangan real. Hal ini dinyatakan pada teorema 2.2.8. Nah, jika teman-teman lupa dengan teorema 2.2.6 bagian A, di sini saya sedikit mengingatkan kembali kepada teman-teman mengenai teorema 2.2.6. Nah, di teorema 2.2.6 bagian A ini teoremanya itu A besar B, maka A besar B, maka A ditambah C besar B tambah C.
itu merupakan teorema 2.2.6 yang bagian A-nya. Nah, untuk teorema 2.2.5 bagian C, teorema 2.2.5 bagian C ini teoremanya itu N elemen N cantik, maka N besar dari 0. Itu merupakan teorema pada bagian 2.2 bagian C. Oke, selanjutnya teorema 2.2.6 bagian C. Yang pertama di sini di teorema 2.6 bagian C ini ada dua. Yang pertama A besar B, C besar 0. Maka CA besar CB. Mungkin ini dapat rekan-rekan tulis dengan rapinya karena di sini agak terlalu sempit. Nah, yang kedua kita ambil A itu besar dari B atau C kecil dari 0, maka CA kecil dari CB. Nah, ini merupakan teorema yang ada di 2.2.6 bagian C-nya. Nah, untuk mengingatkan sedikit mengenai teorema 2.2.8 ini, nanti kita itu akan mengetahui bahwa B elemen R, B besar dari 0, maka 0 kecil setengah B kecil B. Ini merupakan teorema 2.2.8. Nah, nanti ini yang akan kita buktikan menggunakan teorema dari 2.2.7 ini. Nah, teorema 2.8 sama teorema 2.2.7 itu saling berkaitan, maupun dengan teorema 2.2.7 dengan teorema 2.2.6 bagian A dengan 2.2 bagian 2.2.5 itu saling berkaitan. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang dapat saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan mungkin di video kali ini saya banyak kekurangannya dalam penyampaian materi. Untuk itu saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.